berfaham radikal, ngebom kantor kepolisian, ngebom tempat diskotik, ngebom tempat ibadah, gereja, dan lain sebagainya. Itu mah bukan syahid, sangit itu. Kalaupun matinya mati sangit itu. Negara kita ini udah negara yang merdeka, negara yang benar-benar Allah kasih berkah. Nggak ada keberkahan di dunia ini selain di negara Indonesia. Beneran. Makanya hati-hati. Hati-hati. Terutama kaula-kaula muda ini jangan gampang terdoktrin oleh paham-paham seperti itu. Ya, contohnya misalkan, wah, ada mengajarkan pemerintah kita ini togut, kita nggak boleh ngikutin, haram segala macam. Nah itu baik-baik kalau udah bikin masalah yang kayak gitu, hati-hati. Ini udah arahnya ke sana itu. Ya. Ini kita harus bentengin anak-anak kita. Gerakan-gerakan itu masih tetap ada di Indonesia dan kita harus benar-benar jeli. Terutama anak-anak kita, mereka bergaul kepada siapa dan dengan siapa. Itu yang harus betul-betul kita waspadai. Ini jauh lebih berbahaya dari segala hal yang berbahaya. Ya, gerakan-gerakan terorisme. Nah, syahadah itu, mati syahid itu. Ya, orang duduk di majelis ilmu itu meninggal, syahid. Pertanyaannya, saya ngaji, aktif di majelis ilmu. Pas meninggalnya bukan di majelis ilmu tapi di rumah saya. Apakah masuk kategori syahid? Ya, syahid. Karena dia masih ada dalam lingkaran orang-orang yang thalabul ilm. Jadi nggak usah susah-susah kita ke Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina cukup kita doakan saja. Kecuali kita memang punya lembaga yang bisa memberangkatkan kita ke sana. Kita berjuang di negara kita Indonesia dengan apa? Ya dengan kita thalabul ilm. Thalabul ilm adalah bagian daripada perjuangan kita, jihad kita ini. Yang punya ilmu ngajar. Jihad dengan kolam, memberikan nafkah yang halal buat anak istri, ini bagian daripada jihad. Jadi memahami konsep jihad itu tidak hanya sekedar mengangkat senjata. Kita ngurusin orang tua kita, itu jihad, Pak. Orang tua kita udah lanjut usia, Bu. Kemudian sendiri. Justru malah kita yang nyewa pembantu. Sama saja itu kita. Ditawarin surga sama Allah tapi kita tolak. Ibu kita udah tua renta. Emang butuh banget bantuan kita. Akhirnya apa? Karena kesibukan kita sewain pembantu. Pembantu kita bayar. Yang penting pembantu itu 24 jam mau ngurusin orang tua kita. Sama dengan kita disodorkan surga tapi kita tolak. Buat orang tua mah jangan pakai pembantu, kita sendiri. Kita ngurusin orang tua, pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang bertempur di medan tempur. Nah, semuanya kita paham dan semuanya kita tahu cerita itu. Bagaimana Qais? Sampai Rasulullah SAW berpesan kepada Umar bin Khattab, nanti kalau saya udah nggak ada umur, kamu lagi haji ketemu sama Qais, jangan sampai tidak tabarukan doa, minta doanya. Dipesan kayak begitu Umar. Apa yang kemudian mengangkat Qais menjadi waliullah? Lantaran baktinya sama ibunya. Jadi buat jadi wali itu gampang. Bapak-bapak pengen jadi wali gampang. Birrul walidain aja udah. Gak usah ngewiritin ini, ngewiritin itu. Ziarah ke makam ini, ziarah ke makam itu. Sementara orang tuanya terlantar. Ada artinya? Gak ada artinya. Tahajud 1000 rakaat tiap malam sampai jidatnya hitam, tapi orang tuanya terlantar. Gak ada artinya tahajud. Gak ada artinya. Puasa Senin Kemis, ngaji di mana-mana. Tapi nggak mampu menjaga adab di hadapan orang tuanya. Masih sentak pongor kalau bahasa orang Betawi. Sentak pongor itu apa? Membentak orang tua. Ngomongnya selalu kasar ke orang tua. Ngaji nggak ada bolehannya. Nah, ya. Jadi kalau pengen mati syahid itu gampang, banyak jalan.
Satu di antaranya itu tadi, duduk kita di majelis ilmu, kita kerja nyari nafkah buat anak istri, yang halal, ngurusin orang tua kita, itu jihad. Ngurusin masjid, jihad. Ngurusin masjid, jihad. Makanya terkadang banyak konflik, banyak ujian, ya, banyak ujiannya. Di situ akan diuji ketulusan orang-orang yang ada di barisan pejuang-pejuangnya Allah. Ya. Kemudian orang yang berharap mati karena takut fitnah di agamanya, ngelihat kondisi misalkan udah semrawut di wilayah dia, udah lebih banyak orang yang melakukan maksiat daripada melakukan ketaatan. Kemudian dia, ya Allah, kalau begini saya mati aja, matikan saya Allah, saya nggak mau melihat semakin melebarnya fitnah di dalam agama. Saya pengen mati sebelum fitnah itu datang. Ah, itu boleh tuh, boleh. Misalkan ya, di kampung kita Cinere ini, orang yang sholat itu cuma 2% misalkan. Selebihnya semua pelaku-pelaku maksiat, yang ibadah cuman kita saja. Di situ kita berdoa kepada Allah, biar Allah segera matikan kita, boleh. Terus berharap kita mati di tempat yang dimuliakan Allah. Tempat yang dimuliakan Allah mana? Yang paling mulia di mana? Di mana? Di mana? Makkatul Mukarramah. Makkatul. Berangkat umrah besok nih. Ya Allah, saya pengen dikuburin di Ma'la. Ya Allah, saya pengen dikuburin di mana? Hah? Baki. Saya pengen meninggal di Masjidil Haram. Saya pengen meninggal di Masjid Nabawi. Boleh berharap seperti itu. Cuman ya, semua tergantung daripada ketentuan Allah. Ya. Fasawabiqul himam la tahriku aswaral aqdar. Catat nih. Ya. Fasawabiqul himam la tahriku aswaral aqdar. Ya. Kemauan yang keras itu tidak bisa menerobos yang namanya pagar-pagar takdir. Kita pengen banget meninggal di Mekah, tapi emang takdirnya kita nggak meninggal di Mekah. Begitu sampai di Indonesia baru meninggal. Kita di sana nih, wah ya Allah, kok saya nggak sakit-sakit ini, kok nggak mati-mati ini. Emang takdirnya Allah matinya bukan di sana. Begitu pulang ke tanah air, 2 hari kemudian meninggal. Jaminan Pak buat orang yang meninggal di Mekah Pak. Khamsatun wajabat lahumul jannah. 5 golongan yang wajib masuk surga. Siapa? Satu di antara 5 itu, man masya ila Makkatul Mukarramah. Orang yang sedang berangkat menuju ke Mekah Mukarramah. Meninggal pada saat perjalanan, syahid. Wajib masuk surga. Meninggal di saat dia lagi umroh, wajib masuk surga. Siapa yang nggak pengen? Yang kedua, masjid. Masjid. Tempat yang memang dimuliakan oleh Allah. 3, majelis ilmu. Ini barangkali yang melatar belakangi Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi setiap harinya duduk di majelis ilmu karena berharap meninggalnya dalam keadaan beliau sedang ngaji. Bab akhir kehidupan orang itu ditentukan ya dari cara hidupnya. Kalau biasa dia ngaji Quran, kebanyakan meninggalnya dalam keadaan dia lagi ngaji Quran. Kalau memang kebiasaan dia sholat subuh jamaah, biasanya dia meninggal dalam keadaan sholat subuh berjamaah. Allahumma ja'alna minhum. Itu ya. Jadi kalau memang ya berharap ya, meninggal dalam keadaan syahid itu boleh ya. Dia meninggal di tempat-tempat yang dimuliakan Allah itu boleh berharap ya, berdoa. Kemudian dia rindu pengen ketemu sama Allah. Cuma kan jadi pertanyaan buat kita nih,
harus mengukur diri. Kita rindu pengen ketemu Allah, sementara di belakang ini masih banyak banget dosa kita. Mendingan mah kita taubat aja dulu yang benar dah. Kita perbaiki dulu kehidupan kita, ntar juga ada wayahnya. Kalau udah mati mah mati, gitu ya. Sekarang mah kita perbaiki hidup kita yang benar, ya. Mulai kita tata, karena kita bukan anak muda lagi, kita bukan bocah lagi, kita orang tua. Secara hitungan matematika logika manusia udah deket apa tanah gitu. Wayahnya, saatnya kita untuk bebenah diri ya. Kalau belum mandi kita mandi deh. Kalau belum packing kita packing. Nyicil. Masukin apa yang perlu kita masukin. Ya, masukin ke dalam koper. Ya, apa yang perlu kita masukin. Yang nggak kita butuhkan justru nanti yang akan mempersulit perjalanan kita, nggak usah kita bawa. Kompor jangan dibawa. Gas jangan dibawa. Apa yang perlu kita bawa? Masukin ke dalam koper. Ntar kalau udah dapat jemputan, ya udah waktunya jemputan kita enak berangkatnya. Contoh. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Jafar, kata Israel gitu. Udah waktunya nih berangkat yuk. Pak Jafar udah siap. Ayo siap. Bukan Pak Jafar yang bawa, tapi dibawain sama malaikat. Biar Pak Jafar, saya yang bawain. Dibawain. Enak kan kira-kira? Jangan sampai jemputan datang, kita belum siap apa-apa. Mandi belum, packing belum. Malaikat nih yang jadi pemandu kita juga gregetan ya. Gimana sih? Emang udah waktunya berangkat, ntar dulu. Nggak pakai tunggu-tunggu. Belum mandi kita berangkat. Belum packing kita berangkat. Nah ini kita berangkat nggak bawa apa-apa. Ya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ulama-ulama sufi di dalam menyikapi hadis ini menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang menyatakan bahwa kita minta umur panjang itu lebih afdol. Minta panjang umur lebih afdol. Berdasarkan hadis itu tuh. Ya. Hadis yang mana? Hadis man talabal tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Dari hadis inilah kemudian sekelompok ulama sufi mengatakan kita minta umur panjang sebagaimana yang tadi Pak Dokter sampaikan. Allahumma tawil umrana. Meskipun pada kenyataannya yang namanya umur udah ada hitungannya ya. Bapak Madinah ntar siang misalkan gitu, udah waktunya, amin. Siapa tuh? Romdoni kapan? Udah hitungannya, tetap. Cuman kan kita nggak tahu kapan giliran kita. Kita minta aja. Allahumma tawil a'marana, ya. Wa sahih ajsadana, ya. Wa qawi yaqinana. Minta sama Allah. Yang kelompok satunya lagi bilang bahwa kita minta mati karena rindu ingin berjumpa dengan Allah. Ini lebih afdal. Saya sih lebih pilih yang golongan yang pertama. Golongan pertama yang minta umur panjang itu lebih utama. Ah ini saya bacakan ya, Dok, kalau Pak Dokter ini harus jelas. Waqtalafa sufiyyatu fil afdal min talabil hayati lima warada min haditsin tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu wa lirja'i taubati wa husnul amali wa husnul amal aw talabal mauti nadran ila syauqi ila Allah wa husnul liqa'ih wa qad warada man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah. Jadi ulama sufi itu ya berbeda pandangan. Yang kelompok satu mengatakan minta umur panjang itu lebih utama. Yang ulama satunya lagi mengatakan minta cepat mati karena rindu sama Allah itu lebih utama. Berdasarkan apa hadis? Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa orang yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah cinta bertemu dengannya. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah pandangan Ibnu Arabi, sakit menaun-naun, akhirnya dia bunuh diri dengan satu keyakinan, dasaran Allah ini pemaaf gitu ya. Saya jadi ingat kisahnya
Abu Hasan Asyadili lagi ngajar begini di masjid. Saya minta waktu dikit ya. Lagi ngajar di masjid, tiba-tiba Syekh Shibli lewat. Abdurrahman Asyibli lewat. Apa kata Syekh Abdurrahman Asyibli? Ya Abul Hasan, la tukhawwifin nas fi wa'zikum. Jangan nakut-nakutin umat terus di dalam dakwahmu. Umat jangan dikasih sesuatu yang menakutkan terus. Nanti mari-marinya, nanti akhirnya mereka beragama dengan cara terpaksa, bukan dengan cinta. Cobalah umat ya dikenalkan dengan kenikmatan surga itu seperti apa, cantiknya bidadari itu bagaimana, minuman-minuman surga seperti apa, makanannya kayak bagaimana. Jangan selalu diceritakan tentang siksa kubur, neraka, kata Syekh Shibli. Akhirnya Abul Hasan Asyadili pulang ngeblank. Ya Allah, ternyata selama ini saya berdakwah, yang saya ajarkan tentang sesuatu yang menyeramkan. Falamma afaqa akluhu, ketika kembali kesadarannya, dia ngunjungin Syekh Shibli lagi. Syekh Shibli, mestinya apa yang harus saya sampaikan kepada umat? Yang saya sampaikan kepada jamaah, ente sampaikan kepada jamaah. Wahai para jamaah, nanti begitu Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan kita di dalam kubur, Allah akan tanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Kemudian Allah tanya, ma gharraka bi rabbikal karim. Allah tanya juga, kuntu ma'ak wa biman kunta. Ini tambah menjadikan Abul Hasan Asyadili gemeter. Nanti Allah akan tanya pada saat kita dibangkitkan dari kubur tentang kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Yang kedua, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan engkau tertipu sehingga engkau melupakanku. Wahai hamba, waktu di dunia aku selalu mengejarmu, kamu kemana? Aku waktu di dunia caper denganmu, tapi kamu caper dengan yang lain. Jadi kan akhirnya membuat Abul Hasan Asyadili semakin merasa takut. Katanya jangan yang serem-serem, Syekh Shibli lebih serem lagi nih. Akhirnya Syekh Shibli mengutip ucapannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ketika mendengar ayat ma gharraka bi rabbikal karim, apa jawabannya? Ya Rabb, gharrani ma gharrani illa jahli wa ma gharrani illa karamuk. Tidak ada yang membuat saya lalai kecuali kebodohan saya tentang engkau. Tidak ada yang membuat saya lalai kecuali prasangka saya, prasangka saya kalau engkau zat yang maha pengampun. Yang akhirnya menjadikan kita menjadi lalai itu lantaran kita kadang menggampangkan Gusti Allah. Dasaran Allah maha pengampun, saya bunuh diri aja. Ini bukan husnuzon buat saya. Saya tidak sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Akhirnya menjadikan dia tertipu, merasa bahwa dasaran Allah maha pengampun, dasaran Allah maha karam, dasaran Allah maha dermawan, dasaran Allah maha nggak tegaan. Daripada saya sakit menahun-nahun kemudian penyakit saya menular kemana-mana, mendingan saya bunuh diri. Ini namanya matinya mati sangit. Bukan kepada dokter saya. Apa? Ini termasuk orang-orang yang magrur. Bahasanya gini. Ada orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Ada bapak nih orangnya baik banget. Tapi pada akhirnya kebaikan bapak justru dimanfaatkan orang lain. Dia melakukan kesalahan sama bapak, berpikir gini, dasaran bapak itu mah orangnya pemaaf. Ntar kita datang lagi juga kita dimaafin. Ntar kita datang lagi juga kesalahan kita dilupain. Sama kita sama Allah pun begitu. Habis kita istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Besok dosa aja lagi.
Keyakinan kita, dasaran Allah pengampun. Besok kita dosa aja lagi, dasaran kita pernah ngucap la ilaha illallah. Allah kan zat yang maha nggak tegaan. Itu namanya kita mengecilkan daripada perbuatan dosa. Hati-hati, salah satu juga yang disembunyikan sama Allah. Allah menyembunyikan amarahnya di antara maksiat. Bisa jadi maksiat yang kita anggap kecil, itulah yang akhirnya menjadi penyebab Allah turunkan marahnya kepada kita. Bukan karena dosa besar. Dosa besar kita iringi dengan taubat, Allah turunkan rahmat. Dosa kecil yang kita anggap sepele, itu yang akhirnya mendatangkan murkanya Allah. Kira-kira begitu Pak Dokter. Kita proses dijadikannya sama Allah 40 hari dalam bentuk sperma ya, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 perkara. Salah satu diantaranya adalah syaqiyun am sa'idun, sengsara atau bahagianya nanti kita di akhirat itu udah tercatat. Yang tahu siapa? Cuma Allah. Kita nggak tahu. Karena ketidaktahuan kita, maka kita ya dituntut untuk berusaha. Terus husnul khatimah perlu kita minta wajib. Allahumma rzuqni husnul khatimah, Allahumma rzuqni husnul khatimah, wajib kita minta. Meskipun di Lauhil Mahfuz sudah tertera kita husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita jangan berpikir ke situnya, itu mah sudah wilayahnya Allah. Yang harus kita lakukan bukan pada persoalan kita husnul khotimah atau su'ul khotimahnya, proses untuk kesananya yang harus kita jalankan. Apa yang menjadi akhlak-akhlaknya orang yang husnul khotimah, itu yang harus kita jalankan. Nanti di ujungnya bagaimana, udah bukan wewenang kita, wewenangnya Allah. Bahram al-Majusi, saya udah cerita ke teman-teman, Bahram al-Majusi dosanya itu mungkin nggak ada yang nandingin. Kenapa saya bilang tidak ada yang nandingin? Karena anak kandungnya saja dinikahkan. Anak kandungnya dinikahin sama dia. Karena terlalu cantik anak kandungnya, putri. Sayang-sayang kalau dinikahkan dengan pria-pria yang lain. Dinikahkan sendiri Pak. Bahram al-Majusi, coba nanti lihat ceritanya. Nah, Abdullah ibn Mubarak ini kan periodenya periode tabi'in. Pada saat lagi tawaf, dapat 3 putaran, ngantuk, tidur Pak di Hajar Ismail. Begitu tidur, ngimpi ketemu Rasulullah. Ya Abdullah bin Mubarak, nanti kalau kau sampai di tanah airmu Irak, sampaikan salam hormat saya kepada Bahram al-Majusi. Bangun, ya Allah, ini bener mimpi apa setan ini ya? Tapi nggak mungkin setan bisa menyerupai wajahnya Nabi. Dia wudhu, dia tawaf lagi. Begitu sampai 5 putaran, dia ngantuk, tidur lagi, ngimpi lagi. Wahai Abdullah bin Mubarak, nanti kalau kau sampai Irak, sampaikan salam ta'zimku kepada Bahram al-Majusi, bahwa Allah telah mengampuni dosanya itu. 3 kali dia ngimpi kayak begitu. Padahal Bahram al-Majusi itu orang yang musyrik, orang yang dosanya itu dahsyat luar biasa. Begitu sampai cerita nih, sampai di Irak, dia berkunjung ke rumah Bahram al-Majusi. Bahram al-Majusi udah tua renta, udah tua. Bahram, ya, saya mau tanya, apa yang kau lakukan dalam hidup ini? Anak putri saya 4, anak putra saya 4, saya pasangkan masing-masing, saya nikahkan. Anak putra saya nikahkan dengan anak putri saya masing-masing. Nah, seiring waktu berjalan, anak putri saya yang paling bontot, paling bungsu, suaminya meninggal. Daripada nikah dengan laki-laki yang lain, mendingan saya nikahin. Ada nggak yang dosanya kayak Bahram? Saya nikahin, saya adakan pesta besar-besaran. Begitu malam hari, saya ingin melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba ada dari luar orang yang menyalahkan Petromak. Begitu saya keluar, kabur. Malam berikutnya begitu juga. Seperti ada orang yang ingin menyalahkan Petromak. Saya keluar, dia kabur, saya ikutin. Ternyata itu adalah seorang ibu-ibu tua
tinggal di gubuk. Di dalam gubuk itu ada 3 anaknya yang merengek, ibu, Umi, jauh, ibu lapar bu. Nah, ibu nggak berhasil ngambil makanan, ibu ketahuan. Bahram al-Majusi menangis meneteskan air mata lantaran nggak tegang lihat tuh anak 3 itu, langsung pulang buru-buru ke rumahnya, makanan seada-adanya di rumahnya dia masukin ke atas nampan, dia bawa, dia kasih ibu itu, bu tolong kasih makan anak-anak ibu nih bu, tolong kasih makan anak-anak ibu. Dia cerita kepada Abdullah bin Mubarak, oh subhanallah, lantaran ini kau mendapat salam hormat dari Rasulullah SAW, Rasul Muhammad. Nah, langsung Bahram al-Majusi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mati, tersungkur mati. Udah ibadah belum? Belum, baru syahadat. Dapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dari situ hikmahnya kita nggak boleh merendahkan siapapun, hatta pelaku maksiat. Nggak boleh kita menghinakan siapapun, hatta pelaku maksiat. Kadang kita terlalu sombong, merasa diri kita sudah husnul khotimah, merasa diri kita ini penghuni surga. Akhirnya kita menganggap kotor para pelaku-pelaku maksiat. Belum tentu mereka akhir hayatnya menjadi suul khotimah. Bisa jadi mereka nanti akan memberikan pertolongan kepada kita di saat kita lagi digebugin sama malaikat. Mereka yang akan nolongin kita, karena mereka sadar wasilah kita. Gitu kira-kira Ustaz ya. Ya, barangkali sampai sini aja dulu ya. Kalau ada pertanyaan ditunda aja dulu. Nanti kalau emang pengen ngopi bareng, monggo ngopi di rumah saya di depan showroom Yamaha samping Abnormal ya. Salam takzim, salam hormat, salam ukhuwah dari saya, biar pada sehat semuanya ya. Ngajinya yang rajin ya, ngajinya rajin. Niatin kita ngaji dalam rangka ngumpulin bekal akhirat kita ya. Mudah-mudahan dari duduknya kita di sini nih menjadi sabab Allah ampuni dosa-dosa kita yang dulu-dulu ya. Allah turunkan rahmat buat kita, Allah jadikan ilmu yang kita dapat ilmu barakah manfaat. Ilmu barakah manfaat itu yang bagaimana? Yang kita dapat semakin menjadikan kita tawadu, menjadikan diri kita lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita itu merasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Itu ilmu yang barakah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan kita iringi wa kafaratul majlis. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.